Langsung saja saya menuju ke Prof. Burhan. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, apakah ini ujung-ujungnya menandakan sudah pasti Ibu Megawati dan PDIP tentunya akan menjadi oposisi? Tisa, saya sebenarnya tidak setuju ya dengan judul dialog hari ini. Megawati tak ingin bicara politik. Justru kalau kita melihat kedatangan Ibu Mega di acara Butet yang bertajuk Melik Gendong Lali, itu adalah sebuah statement politik. Jadi meskipun Ibu Mega tidak bicara secara verbal tentang politik, tapi kehadiran di acara Butet itu adalah pernyataan politik yang paling keras. Mengapa? Karena dalam tradisi politik Jawa itu dikenal dengan istilah pasemon. Pasemon itu semacam perlambang, satu pernyataan alegoris, ya simbolik untuk menyatakan kehendak atau kritik secara halus. Dan dalam politik, sesuatu itu tak harus diartikan secara verbal. Kedatangan Ibu Mega ke sebuah acara serni oleh Butet yang dulu dekat sama Pak Jokowi, kemudian menjaga jarak karena Pak Jokowi merestui pencalonan putranya, yaitu Gibran, itu adalah sebuah kritik keras dari Ibu Mega. Tanpa harus Ibu Mega mengatakan secara verbal. Karena melik gendong lali, kebetulan saya orang Jawa jadi agak paham dikit begini ya. Melik itu artinya pamrih atau keinginan untuk mencapai sesuatu. Gendong lali yang punya implikasi lupa terhadap aturan main. Jadi persis seperti yang selama ini dinarasikan oleh Ibu Mega dan elit PD Perjuangan, bahwa apa yang terjadi selama Pilpres, Ibu Mega dan PD Perjuangan mengatakan Pak Jokowi sudah lupa. Jadi kira-kira itu pernyataan yang ingin disampaikan. Dan kalau kemudian bisa menanyakan, apakah ini indikasi bahwa PD Perjuangan akan beroposisi, tanpa harus kita menunggu pernyataan verbal Ibu Mega bahwa PD Perjuangan akan beroposisi, gesturnya itu jelas menunjukkan ke arah sana. Oke, ini adalah bentuk keras PDIP akan oposisi. Kita mau ke Pak Hendrawan. Betul nggak itu yang disampaikan oleh Prof. Burhan, Pak Hendrawan, bahwa ini adalah bentuk sikap politik dari PDI Perjuangan bahwa akan oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran? Jadi silahkan ditafsirkan sedemikian, ya. Tetapi bagi kami di PDI Perjuangan, pembicaraan mengenai apakah akan ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu baru dibicarakan dalam rapat kerja nasional. Itu sebabnya sekarang sudah dibentuk komite-komite atau komisi-komisi dan komisi 1 yang berbicara tentang ideologi dan positioning. PDI Perjuangan itu sudah mengadakan fokus group discussion dengan sejumlah pakar, dan kami sudah menerima masukan-masukan dari para pakar tersebut, ya, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, akademisi, dan itu sedang digarap oleh satu tim yang nanti akan dirumuskan dalam pertemuan minggu depan ini atau minggu ini saya kira, ya, untuk membuat draft rekomendasi untuk rapat kerja nasional nanti. Itu sebabnya hari ini saya kira masih terlalu awal untuk memastikan posisi PDI Perjuangan. Tapi Pak Hendrawan nggak membantah ya Pak ya soal para itu ya? pengamat dan para sekali lagi akademisi. Nggak membantah soal itu ya Pak ya? Jadi silakan membuat simpulan-simpulan. Kami mempersilahkan semua orang untuk memberi tafsiran politik terhadap gestur-gestur yang diberikan oleh Ketua Umum atau disampaikan Ketua Umum dan para pejabat tinggi atau petinggi-petinggi partai. Tetapi sekali lagi pembicaraan serius mengenai hal tersebut baru dibicarakan dalam rapat kerja nasional nanti. Ya, kita tentu menunggu nanti akan seperti apa hasil dari Rakernas. Nah, kalau kita ingat lagi sebelumnya beberapa waktu yang lalu ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan juga Ibu Megawati, begitu ya. Nah, apakah pertemuan ini akan berlangsung setelah sudah ada rekomendasi dari Rakernas atau jangan-jangan sebetulnya di balik layar sudah ada terjadi pertemuan? Pak Hendrawan. Pertemuan fisik dalam pengertian pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Saya kira kita boleh menduga bahwa pertemuan tersebut dilakukan tidak dalam waktu dekat ini. Karena kami masih fokus untuk menyelenggarakan rapat kerja nasional. Tetapi begini, mungkin supaya tidak gaduh ya, komunikasi antara teman-teman Gerindra dan teman-teman PDI Perjuangan itu berlangsung baik ya. Baik di aparat, di AKD, ya, di DPR RI,
kemudian komunikasi antara Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR dengan salah satu wakil ketuanya, Pak Sukmi Dasko Ahmad, selama ini berjalan sangat baik. Oke, baik. Ini menarik nih pernyataan dari Pak Hendrawan. Kita mau ke Prof. Burhan sebelum ke Kang Acep ya. Prof. Burhan, ini kan tadi Pak Hendrawan menyampaikan bahwa ya terserah saja mau ditafsirkan apapun. Tidak membantah lah soal sikap dari PDI Perjuangan ini, soal akan oposisi. Kalau Prof. Burhan meyakini bahwa sikap politik dari PDI Perjuangan nanti akan oposisi, kenapa tidak diumumkan saat ini? Kenapa harus menunggu Rakernas? Apakah momentum Rakernas ini yang akan mengumpulkan semua kader, menunjukkan soliditas, itu ingin ditunjukkan oleh Bu Mega? Atau seperti apa, Prof? Ya, suka tidak suka memang kita melihat dua aspirasi yang berkembang di internal PD Perjuangan. Ada aspirasi yang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, apalagi Ibu Mega dan PD Perjuangan tidak ada persoalan dengan Pak Prabowo. Aspirasi ini kuat sekali kita rasakan muncul dari orang-orang dekat Mbak Puan. Tetapi saat yang sama kita juga melihat aspirasi yang sangat kuat agar PD Perjuangan konsisten sebagai oposisi. Karena dari awal mengkritik proses pemenangan Pak Prabowo Gibran yang dianggap cacat etis. Dan itu terlihat sekali dari statement-statement Pak Sekjen, Mas Hasto Kristianto. Tetapi lagi-lagi dalam aturan main di internal PD Perjuangan, kata putus finalnya kan ada di tangan Ibu Mega. Nah, per hari ini saya melihat gesture yang ditunjukkan oleh Ibu Mega itu sepertinya masih pengen PD Perjuangan menjaga jarak dengan Pak Prabowo Gibran. Dalam pengertian meskipun Ibu Mega tidak punya persoalan dengan Pak Prabowo, tetapi ini kan bukan persoalan personal. Ini kaitannya dengan sikap partai yang selama ini mengkritik dengan keras terkait dengan kemenangan Pak Prabowo Gibran. Dan kalau kita baca gesturnya sekali lagi, kehadiran Ibu Mega di acara pameran seni Butet dengan tajuk Melik Gendong Lali, dan dalam acara itu Ibu Mega berhenti di patung ini ya, yang bikinan Butet kalau tidak salah, sosok laki-laki tinggi kurus dengan hidung panjang, itu menunjukkan sesuatu buat saya. Jadi gesturnya itu sepertinya kalaupun toh terjadi koalisi tidak dalam waktu dekat. Karena bagaimanapun bukan hanya Pak Prabowo di sana, ada Mas Gibran yang menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya PD Perjuangan berkoalisi dengan Pak Prabowo Gibran, ya pertanyaan yang muncul kemudian lantas bagaimana dengan kritik-kritik sebelum ini? Jadi yang saya baca adalah belum ada tanda-tanda yang menunjukkan ada indikasi PD Perjuangan dalam waktu dekat akan bergabung dengan Prabowo Gibran. Meskipun Pak Prabowo kelihatan sekali masih punya keinginan untuk menarik PD Perjuangan ke dalam. Dan jangan lupa Gina, kan statement-statement terakhir Pak Prabowo juga sepertinya menunjukkan kesan bahwa PD Perjuangan masih belum mengkonfirmasi ajakan itu. Statement Pak Prabowo terutama di acara Rakornas PAN kan kemarin menunjukkan itu. Jadi sepertinya kalaupun toh ada koalisi, itu sepertinya akan terjadi beberapa waktu ke depan, tidak dalam waktu dekat. Dan kemungkinan dekatnya adalah masih oposisi.